Selamat malam, kami dari kelompok 3 materi mengenai budaya makanan cepat saji di Indonesia. Sebelum memasuki materinya, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Alexander Timothy. Saya Alkindi Patriana. Saya Maria Klarinda. Saya Dia Ivana. Saya Fikri Muhammad Ahmadani. Saya Maulida Tinisa. Saya Sela Bilkis Davis. Saya Nobel Muhammad. Fast food di Indonesia. Di era globalisasi seperti sekarang ini, interaksi antara manusia sudah berkurang bahkan jarang. Manusia cenderung lebih suka pada suatu hal yang instan, salah satunya adalah fast food. Fast food juga sering disebut dengan junk food oleh masyarakat. Namun perlu kita ketahui bahwa dua istilah tersebut memiliki perbedaan yang signifikan. Fast food adalah makanan cepat saji seperti burger dan lain-lain. Sedangkan junk food adalah makanan yang memiliki kandungan nutrisi rendah dan memiliki banyak kandungan lemak. Tentu keduanya berbeda, ditambah lagi WHO menyatakan bahwa junk food tidak hanya mengikat makanan fast food saja, melainkan makanan tidak sehat lainnya yang mengandung lemak dan zat-zat yang bisa berbahaya ketika dikonsumsi secara berlebihan. Salah satu contoh makan junk food di Indonesia adalah gorengan. Sejarah awal fast food di Indonesia. Sejarah mencatat fast food berasal dari zaman Romawi kuno. Pada abad ke-20, muncullah automat, yakni restoran cepat saji di Amerika yang berdiri pada tahun 1912. Restoran cepat saji White Castle yang menjual hamburger terdapat di Kansas. Tahun 1956 berdiri Bakmi Gajah Mada di Jakarta, disingkat Bakmi GM. Tahun 1977 muncul American Hamburger. Meskipun namanya American, namun ini berasal dari dalam negeri. Tahun 1979 KFC masuk ke Indonesia. Tahun 1985 muncul Hokben atau Hoka-Hoka Bento dan Dunkin Donuts. McD atau McDonald's masuk ke Indonesia tahun 1991 dan Starbucks masuk ke Indonesia tahun 2002 di Plaza Jakarta. Berikutnya dampak positif adanya fast food di Indonesia. Yang pertama, hemat waktu dalam pengolahan dan penyajiannya. Yang kedua, makanan cepat saji selalu tersaji dalam kondisi hangat. Yang ketiga, harganya relatif murah dan dapat dijangkau bagi sebagian besar masyarakat. Yang keempat, fast food memiliki rasa yang lezat dan mampu. Selanjutnya dampak negatif. Yang pertama itu ada makanan cepat saji umumnya tidak baik bagi kesehatan. Kedua itu makanan cepat saji membuat malas masak. Ketiga itu berkurangnya rasa cinta terhadap makanan tradisional khas Indonesia. Keempat itu dapat memicu penyakit diabetes. Yang kelima itu meningkatkan resiko penyakit serangan jantung. Selanjutnya ada dampak positif dan negatif dari sisi budaya. Pengaruh dengan datangnya makanan cepat saji di Indonesia adalah perubahan selera makanan yang mulai beralih dari makanan-makanan tradisional ke makanan-makanan asing. Makanan pokok kita sebagai masyarakat Indonesia adalah nasi, jagung, maupun sagu. Bahan makanan tersebut dapat dikonsumsi terlebih dahulu dengan waktu yang cukup lama. Dengan perubahan selera yang terjadi, dikhawatirkan akan mempengaruhi keberadaan makanan tradisional asli Indonesia. Perubahan zamanlah salah satu faktor utama yang membuat makanan tradisional menjadi terbingkirkan dan juga ditambah dengan makanan-makanan asing yang masuk ke Indonesia, sehingga semakin lengkap dan cepat menghilangnya makanan asli Indonesia. Selain dampak negatif yang ditimbulkan, dampak positif yang ditimbulkan juga adanya kolaborasi antara makanan-makanan dari luar negeri dan makanan asli Indonesia menjadi salah satu terobosan dalam bidang budaya, seperti yang dilakukan oleh McDonald's, Hoka-Hoka Bento, dan lain-lainnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh makanan fast food di Indonesia. Yang pertama, sejak adanya masuknya fast food di Indonesia, hal itu mudah diterima oleh penduduk lokal, sehingga pada tahun 1985 banyak yang buka franchise. Yang kedua,
Setelah beberapa tahun fast food masuk ke Indonesia, membuat tingginya permintaan akan jadi makanan ini, sehingga timbullah dampak kerjasama antara Indonesia dan juga perusahaan asing. Yang ketiga yaitu pengaruh untuk generasi muda juga lebih menyukai hal-hal yang instan dan mudah. Dan yang terakhir, beberapa restoran siap saji yang mahal menjadi tolak ukur bagi kepuasan dan kebanggaan, bukan lagi makanan menjadi tujuan untuk mengenyangkan tubuh. Adapun solusi untuk mengurangi kecanduan fast food. Yang pertama, mengatur pola makan. Adanya pola makan yang teratur membuat diri kita disiplin akan hidangan yang akan kita konsumsi. Yang kedua, perbanyak konsumsi protein. Makan lebih banyak protein dapat mengurangi nafsu makan dan mencegah kita makan berlebih. Yang ketiga, konsumsi cukup serat. Dengan terpenuhinya kebutuhan serat dari makanan yang sehat, kita akan cepat kenyang dan keinginan mengonsumsi fast food berkurang. Yang terakhir, memaksimalkan waktu istirahat. Istirahat yang cukup serta tidur selama 7-8 jam per hari dapat mengurangi keinginan kita dalam mengonsumsi fast food. Ada juga solusi untuk mencari alternatif lain dari fast food. Masakan yang disajikan di warung dan rumah makan Padang biasanya juga bisa dibilang fast food karena makanan yang ditawarkan sudah tersedia dan tinggal disajikan. Makanan itu juga jauh lebih sehat daripada fast food yang terkenal dengan ketidakbaikannya bila dikonsumsi terus-menerus. Ini merupakan referensi dari kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk waktunya.